Pada kesempatan yang mulia ini, ya, kita akan sedikit mendengar ya, dan juga tentu menyimak bersama-sama sebuah kisah dari seorang sahabiyah, ya, sekaligus orang yang atau wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abi Bakar, anak dari sahabat Nabi SAW yang paling dekat, anak dari seorang As-Siddiq yang juga kemudian anaknya dijuluki sebagai As-Siddiqiyah, sebagaimana ayahnya, orang yang juga mempercayai, yang mengimani Rasulullah SAW, sebagaimana ayahnya yang mencintai, mempercayai dan beriman kepada Rasulullah SAW dengan tanpa tanda tanya. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang terlahir dari kedua orang tua yang tidak perlu diragukan lagi tentunya. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang senantiasa bersama Rasulullah SAW, dan istrinya yang juga senantiasa mengimani apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Terlahir dari kedua orang tua yang memiliki sifat-sifat yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha terlahir di masa di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan risalah atau kenabian, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi dengan kata lain, Aisyah tidak pernah merasakan masa jahiliyahnya orang-orang Arab sebagaimana para sahabat yang lain. Dikatakan bahwa beliau radhiyallahu anha terlahir di tahun 9 sebelum Hijriah, atau 9 tahun sebelum Hijriah. Artinya jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah atau dari permulaan kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 9 tahun sebelum menuju ke Madinah, artinya hanya 2 atau 3 tahun setelah kenabian ataupun risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Aisyah terlahir. Maka beliau radhiyallahu anha adalah salah seorang yang tidak merasakan masa jahiliyah dan terlahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah, dan diajarkan, dididik oleh kedua orang tua yang mana mereka sudah memeluk Islam. Aisyah radhiyallahu anha memiliki beberapa julukan atau laqab sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan sifat khuluqiyah ataupun khalqiyahnya. Rasulullah SAW memanggilnya, terbiasa memanggilnya Humairah, pipinya yang merah dengan kulitnya yang putih, kemudian terlihat rona pipinya itu berwarna merah, sehingga Rasulullah SAW memanggilnya Humairah. Dilaqabi juga dengan As-Siddiqiyah, sebagaimana ayahnya seorang As-Siddiq, maka Aisyah juga adalah As-Siddiqiyah. Bertumbuh dewasa, Aisyah juga mendapatkan sebutan ataupun laqab dari kaum muslimin, yaitu Ummul Mukminin. Dan kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan oleh an Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, atau an Aisyah Ummul Mukminin, atau an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bukan karena tidak ada sebab disebut sebagai Ummul Mukminin, tapi banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum kita menyebutkan beberapa dari keistimewaan, kedudukan dan juga kelebihan-kelebihan dari Aisyah radhiyallahu anha, maka perjalanan hidup dari Aisyah, anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah perjalanan yang bisa dikatakan perjalanan yang begitu mulus, karena dididik dari kedua orang tua yang muslim,
kemudian beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi orang yang dekat, ya tentu ayahnya, karena ayahnya dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keluarganya pun dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dipinang ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa umurnya 7 atau 9 tahun. Namun tentu baru berumah tangga ya ketika hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, lebih tepatnya di bulan Syawal ya di tahun kedua dari Hijriyah. Dan sedikit kita ya melihat apa yang di luar sana mereka mengatakan bahwa Rasulullah menikahi anak kecil, bukankah ini adalah sebuah pelanggaran atau sebuah ketidakwajaran dan lain-lain. Maka pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat ya perkembangan zaman, maka akan banyak orang yang mengatakan hal tersebut. Tapi bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di masa 1440 tahun yang lalu, di mana mereka tidak ada secara adat ya, secara budaya tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut. Dan itu bukan hal yang menyelisihi norma ya agama, apalagi ya yang menikahinya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih mengetahui tentang agama ini tentunya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baru berumah tangga bersama Aisyah radhiyallahu anha pun tidak di masa ketika ya, Aisyah berumur 7 tahun ataupun 9 tahun tersebut, tapi baru baru berumah tangga serumah dengan Rasul SAW ya sekitar 11 tahun. Dan tentu ya di masa sekarang pun banyak sekali wanita-wanita, anak-anak di usia 9 tahun ya atau bahkan lebih kurang dari 11 tahun ya, ada yang 9, 10 mereka sudah ya mengalami haid, sudah balik. Dan ini sekali lagi bukanlah pelanggaran, bukanlah suatu yang ketidakwajaran. Jika saja ya ini adalah sebuah norma yang dilanggar, jika saja ini adalah sebuah pelanggaran, kita katakan dahulu misalnya budaya ataupun adat, maka orang yang pertama kali mempermasalahkan ini adalah siapa? Abu Jahal dan kawan-kawannya. Orang-orang musyrikin Quraisy pasti mereka akan mempermasalahkan ini. Tapi tidak pernah ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Abu Jahal dan kawan-kawannya, orang-orang musyrikin, yang mempermasalahkan hal ini. Jadi pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuduhan-tuduhan mereka hanyalah ya tuduhan yang ingin merusak citra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu tidak ada ya benarnya sama sekali. Baik, kembali kepada kisah Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia yang muda, yang juga setelah pernikahan tersebut tentunya Aisyah radhiyallahu anha menjadi seorang yang begitu banyak belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ya di antara salah satu keistimewaannya adalah Aisyah radhiyallahu anha menjadi ummahatul mukminin dan pembina umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 300 ya atau 299 ya atau sekitar segitu ya, 300-an sahabat ataupun tabi'in yang belajar langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan keluasan ilmunya. Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan tersebut ya, tentu karena Rasulullah yang membimbingnya langsung, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkannya secara langsung. Dan kemanapun tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya membuka ta'lim, membuka majelis-majelis ilmu. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang ya senantiasa juga ikut belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Di antara perkataan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ya adalah Urwah bin Zubair yang mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat seorang yang paling tahu tentang halal dan haram. Artinya Dina Aisyah radhiyallahu anha ya adalah orang yang paling tahu ya tentang halal dan haram. Kata Zubair, ya Urwah bin Zubair, aku tidak pernah melihat seorang yang paling tahu tentang halal dan haram. Kemudian tentang ilmu secara umum, tentang syair dan juga ya ilmu pengobatan yang lebih baik ya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini salah satu ya rekomendasi, salah satu tazkiyah dari seorang sahabat ya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abu Musa al-Asy'ari juga pernah mengatakan bahwa tidaklah kami para sahabat Nabi Muhammad SAW bingung dalam suatu hadis, artinya tidak mengerti misalnya, atau ada satu hal yang kurang difahami, atau ada satu hal yang rancu bagi mereka, maka kata Abu Musa al-Asy'ari, niscaya kami akan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan kami pasti akan dapati pengetahuan padanya tentang hal tersebut. Jadi sumber ya yang menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan juga bahwa Aisyah adalah orang yang paling faqih ya, yang paling faham agamanya, seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Sekali lagi ini adalah karena keluasan ilmunya yang luas yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari apa yang atau yang bisa kita ambil ya pelajaran dari satu ya, kelebihan Aisyah radhiyallahu anha ini adalah artinya bukan menjadi halangan bagi seorang wanita yang belajar ilmu syar'i, ilmu agama ya yang begitu luas. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bahkan ya, para sahabat jika tidak mengetahui ya, atau rancu atau tidak memahami dalam satu hadis, mereka akan datang kepada Aisyah dan Aisyah akan menjelaskannya. Begitu juga ya salah satu dari keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha tentunya adalah kedudukan yang mulia. Orang wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan gadis, orang yang senantiasa ya tentunya dipuji, disanjung ya, banyak sekali juga kita mendengar kisah-kisah tentang romantismenya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pujian Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kamu la minar rijali katsir, ya, banyak dari lelaki yang sempurna ya, artinya sempurna dalam keilmuannya, dalam hal akhlaknya, dalam kepribadiannya dan lain-lain. Walam yakmul minan nisa'i ghairi Maryam binti Imran wa Asiyah imrata Fir'aun wa inna fadla Aisyah 'alan nas ka fadli tharid 'ala sa'ir ta'am. Kata Rasulullah SAW, namun tidak banyak wanita yang sempurna ya, dalam akhlaknya, ya, kepribadiannya, khuluqiyah dan khalqiyahnya, ya, sifat dan artinya luar dalamnya. Selain di sini ada 3 orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maryam binti Imran, ya, tentunya yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, banyak sekali kisah tentang Maryam. Ya, kemudian yang kedua adalah Asiyah, ya, istri dari Fir'aun, di mana ya, Fir'aun ini adalah seorang raja, seorang suami yang zalim, akan tetapi memiliki istri yang memiliki hati yang lembut, hati yang fitrah. Ya, maka tentu ya menjadi sebuah kemuliaan bagi ya Asia. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah Aisyah, di mana Aisyah ini jika dibandingkan dengan seluruh wanita, maka kata Rasulullah SAW, inna fadla Aisyah 'alan nas, keutamaan Aisyah di atas
manusia, ya artinya nisa, ya. Wa inna fadla Aisyah 'ala nisa, ya, bukan seluruh manusia tapi seluruh wanita. Kata Rasulullah SAW, fadli as-sarid 'ala sa'ir ta'am, ya, sebuah makanan yang diutamakan, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya sarid, yang dimana ini adalah makanan yang lezat, ya, di antara sekian banyak makanan. Artinya yang paling utama, ya, dari sekian banyak wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ujian ini, rekomendasi ini, tazkiyah ini berasal dari lisan Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya basa-basi, akan tetapi tentu, ya, tidaklah keluar dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan juga mendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ya, di pertemuan atau di kesempatan sebelumnya, ya, kita membahas tentang Khadijah radhiyallahu anha yang pernah disampaikan, ya, salam, dari Jibril alaihissalam dari Rabbnya. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah suatu saat, ya, didatangi, artinya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril dan Jibril menyampaikan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Rasulullah SAW ketika menyampaikan hal tersebut, dzaka Jibril, yaitu ada Jibril, yang kata para sahabat ketika melihat, aku sepertinya melihat seorang sahabat Dihya al-Kalbi, ya. Dihya al-Kalbi adalah seorang sahabat yang memiliki rupa yang baik, ya, yang gagah, ya, ganteng, dan sering sekali Jibril alaihissalam, ya, menyerupai seorang lelaki, ya, manusia, yaitu mirip seperti Dihya al-Kalbi. Kata para sahabat, aku melihat seperti ada Dihya al-Kalbi. Kemudian kata Rasulullah SAW, itu adalah Jibril menyampaikan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentu ini adalah sebuah kemuliaan, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi riwayat-riwayat yang begitu banyak, ada ratusan riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentu hal yang paling utama dari keutamaan-keutamaan tersebut adalah Aisyah adalah orang yang senantiasa berkhidmat, mengkhidmatkan dirinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mencintainya. Tidak ada tentunya kenikmatan paling baik yang paling mulia kecuali dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, ya, masih saja beliau menyebarkan ilmu tersebut dan tidak ada yang artinya disimpan, ya, tidak diajarkan. Bertahun-tahun lamanya sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi ummahatul mukminin, ya, menjadi ummul mukminin sekaligus pembimbing, ya, umat Islam. Dan dari dari ajaran, ya, Aisyah radhiyallahu anha terlahirlah para ulama, yang tentunya mengajarkan juga, ya, menyebarkan juga dakwah Islam, ya. Di antaranya ada seorang, ya, banyak ulama dan tokoh terkemuka yang lahir dari madrasahnya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan juga salah satu buku hadis yang paling terkenal, ya, ini juga Musnad Imam Ahmad, yang juga menghimpun, ya, riwayat-riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentu para ulama, ya, yang terlahir dari didikannya, dari madrasahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang juga, ya, begitu banyaknya. Ya, tadi di awal kita sebutkan bahwa ada 200 sekian, ya, sampai 300 orang yang mulazamah langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan banyak dari mereka yang menjadi ulama, ulamaul muslimin radhiyallahu anhum wa ridwanullahu anhum jami'an wa hafizahumullahu jami'an, ya, para sahabat tabi'in dan juga para ulama yang lainnya. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah radhiyallahu anha diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usianya yang 85 tahun, ya. Usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kelahirannya,
dididik dalam keluarga Islam, dididik kemudian ketika dewasanya oleh yang menjadi sumber Islam, yang kemudian disalurkan sampai usianya 85 tahun di tanggal 27 Ramadan dan dikebumikan di kuburannya para sahabat di Baqi di Madinah Al-Munawwarah. Untuk pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha jika kita kisahkan satu persatu dari apa yang telah beliau radhiyallahu anha alami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kesabarannya, dari keilmuannya, kedudukannya, kesalehaannya, Artinya di mana beliau radhiyallahu anha adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bahkan menjadi tidak jarang menjadi solusi atau mengeluarkan solusi dari permasalahan-permasalahan para sahabat ridwanullahu anhum jami'an. Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling mengetahui Rasulullah SAW dan mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika mengatakan menyampaikan sebuah hadis. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua para wanita kita, istri-istri, anak ataupun saudara kita bisa mengambil faedah, bisa mengambil pelajaran dari sejarahnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga tentunya bisa menjadi seorang wanita yang bisa dekat dengan Ummul Mukminin di surga nanti. Amin ya rabbal alamin.